Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sosok King Zi akhirnya menghilang sepenuhnya dari lautan listrik. Aura mengesankan yang menyebar di udara juga melemah secara bertahap. Lin Dong melihat ke tempat di mana sosok King Zi menghilang dan tanpa sadar mendecakkan bibirnya. Rupanya, dia tidak menyangka akan mendapat pertemuan seberuntung itu di tempat ini. Meskipun dia masih belum jelas tentang asal-usul dan identitas King Zi, dia tahu bahwa King Zi pastilah individu yang luar biasa. Individu seperti itu jelas merupakan eksistensi kelas 1 di seluruh alam semesta. Orang ini cukup kuat, kata tikus kecil sambil menggunakan cakarnya untuk menggaruk wajahnya yang berbulu. Lin Dong tersenyum. Mampu bertahan hidup dari zaman dahulu hingga sekarang memang suatu prestasi yang menakutkan. Mungkin King Zi ini adalah iblis tua yang sah. Namun, orang ini cukup murah hati. Sehubungan dengan masalah ini, Lin Dong sepenuhnya setuju dengan Little Marten juga. Meskipun dia masih belum bisa sepenuhnya memahami keterampilan naga terwujud surga hijau yang diberikan King Zi kepadanya, dia secara tidak jelas bisa merasakan potensi tak terbatas dari seni bela diri ini. Jika dia bisa menguasainya, kekuatannya akan sangat menakutkan. Keterampilan naga terwujud surga hijau, tidak seperti jari surgawi yang memenjarakan kesunyian besar, karena itu bukan semata-mata seni bela diri ofensif. Dari sudut pandang berbeda, ini bisa dianggap sebagai seni bela diri transformasi tubuh yang sangat mendalam. Jika dia bisa menguasainya, seluruh tubuh fisiknya akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, setiap gerakan yang dia lakukan akan menghasilkan kekuatan membunuh yang menghancurkan. Salah satu kepalan tangan atau jarinya sebanding dengan seni bela diri. Tentu saja, Lin Dong jelas belum mencapai level itu saat ini. Bahkan jika dia mengandalkan aura naga langit yang diberikan King Zi padanya, dia hampir tidak bisa melewati langkah pertama. Namun, bahkan jika itu masalahnya, dia sudah bisa merasakan manfaat yang dihasilkan oleh keterampilan naga terwujud surga hijau. Hanya, kulit naga hijau saja sudah memperkuat tubuh fisiknya secara signifikan. Terlebih lagi, Lin Dong belum sepenuhnya menyerap aura naga langit. Saat ini, meski dia memiliki simbol leluhur yang memangsa, sudah jelas dia tidak bisa memurnikan aura naga langit yang kuat ini. Aura naga langit akan tetap berada di dalam tubuhnya dan secara bertahap menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya saat kekuatannya menjadi semakin kuat. Dan ketika Heavenly Dragon Aura menyatu sempurna dengan Lin Dong, tubuh fisiknya akan menjadi sangat kuat seperti binatang iblis itu. Sama seperti Lin Dong yang sangat gembira dengan hadiah yang dia peroleh kali ini, gangguan besar akhirnya terjadi di lautan listrik yang tak terbatas. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan awan menggelegar di langit menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang dapat diamati. Apakah itu akan segera hilang? Setelah melihat apa yang terjadi, Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Seperti yang dikatakan King Zi, ujian naga hijau secara bertahap akan hilang setelah dia menghilang. Distorsi ruang menjadi semakin hebat. Akhirnya, itu seperti pecahan kaca, hancur seluruhnya dengan suara patah. Saat lautan listrik runtuh, ruang di sekitarnya menjadi tidak berbentuk dan kacau sekali lagi. Dari kejauhan, ruang gelap itu tampak seolah-olah hanya berisi keheningan. Lin Dong tertahan di ruang kosong ini dan dia memandang ke depannya dengan mata menyipit. Tampaknya ada suara air yang mengalir melalui arah itu. Ki nirwana yang tidak jelas, tak terbatas, dan bergelombang meledak ke arahnya seperti letusan gunung berapi. Setelah diledakkan oleh Ki nirwana yang tak terbatas, warna kehitaman di sekelilingnya memudar dengan cepat. Kemudian, sungai besar dan gemerlap sepanjang 1000 kaki muncul dengan mempesona di depan mata Lin Dong. Sungai itu berwarna merah cerah dan air di sungai itu agak kental dan lengket. Di permukaan sungai juga ada api merah. Itu adalah api nirwana, yang terbentuk ketika kekuatan Ki nirwana telah mencapai tingkat tertentu. Rupanya sungai ini adalah sungai Pil. Dari kelihatannya, kualitasnya tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada yang dilihat Lin Dong di luar. Lin Dong memandangi sungai Pil yang megah dengan sedikit rasa iri. Dibutuhkan pil nirvana dalam jumlah besar untuk membuat pil river berkualitas tinggi. King Zi ini memang murah hati.
Ini tempat yang bagus. Hei, tampaknya King Zi juga membantuku. Tikus kecil memandangi sungai pil yang mengalir melalui kehampaan sambil menganggukkan kepalanya dengan puas. Saat ini, tikus kecil sudah meminum pil samsara. Namun jika ingin membentuk tubuh fisiknya, masih membutuhkan energi yang sangat besar untuk mendukung prosesnya. Sungai pil di depan matanya sepertinya memenuhi kebutuhannya yang sangat mendesak. Lindong tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Jika tikus kecil bisa memulihkan tubuh fisiknya, meski ia tidak bisa kembali ke bentuk puncaknya dalam waktu singkat, ia masih akan jauh lebih kuat dibandingkan sekarang. Saat itu, tikus kecil sudah sangat membantunya. Dibutuhkan cukup banyak waktu bagi saya untuk membentuk tubuh fisik saya. Tidak apa-apa, kebetulan aku juga perlu berlatih di sini dan mencoba menerobos kesengsaraan nirvana yang kedua, Lindong terkekeh. Perjalanannya di harta karun kuno akan segera berakhir. Saat ini, dia tidak terburu-buru untuk pergi keluar. Lagi pula, dia tidak dapat menemukan tempat latihan yang sempurna saat dia berada di luar. Saat ini, semua orang sedang berburu harta karun yang tersebar di medan perang kuno. Semua praktisi mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam persiapan menghadapi perang 100 kerajaan, yang akan tiba dalam waktu kurang dari setengah tahun. Untuk memperebutkan harta karun itu, perkelahian yang terjadi di seluruh negeri juga sangat intens. Saat ini, lebih dari separuh medan perang kuno berada dalam kekacauan. Lindong lebih memilih berlatih dengan tenang di tempat ini daripada berada di luar sana. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, tikus kecil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, matanya perlahan menjadi serius. Dengan lompatan, ia muncul di tengah sungai pil. Kemudian, dengan sapuan cakarnya, pil misterius hitam putih muncul di cakarnya. Jejak samsara Ki keluar dari pil. Ketika Ki Nirvana di sekitarnya bersentuhan dengan Ki samsara, Ki Nirvana segera menghilang. Jelas sekali, kedua energi ini tidak berada pada level yang sama. Marten kecil menatap pil di cakarnya dengan emosi. Setelah ragu-ragu sejenak, ia memasukkan pil itu langsung ke mulutnya. Bang! Ketika pil samsara memasuki mulutnya, gelombang energi yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh tikus kecil dan menyapu arus deras yang berbahaya di sungai pil. Jejak samsara Ki hitam dan putih merembes keluar dari tubuh Little Marten dan meluas keluar secara bertahap. Akhirnya, mereka membentuk kepompong energi hitam putih yang menyelimuti seluruh tubuh tikus kecil. Lindong memandangi kepompong hitam dan putih yang melayang di sungai pil. Secara tidak jelas, dia bisa merasakan gelombang energi dahsyat yang memancar dari kepompong. Jelas sekali, bagian dalam kepompong itu tidak senyaman yang terlihat di luar. Rupanya, pembentukan tubuh fisik bukanlah tugas yang mudah dan juga memiliki risiko yang besar. Namun, sehubungan dengan masalah ini, tidak banyak yang bisa dilakukan Lindong. Masalah ini hanya bergantung pada tikus kecil dan Lindong tidak bisa ikut campur. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berdoa di satu sisi agar tikus kecil dapat menyelesaikan tugas ini dengan sukses. Sepertinya giliranku sekarang. Setelah menatap kepompong hitam dan putih selama hampir setengah jam dan menyadari bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk ikut campur, Lindong akhirnya menyerah. Lalu, dia menghirup udara dalam-dalam. Dengan sentakan tubuhnya, dia mendarat di satu-satunya platform pelatihan di Sungai Pil. Dia bukan tikus kecil dan dia tidak bisa langsung menyerap Ki Nirvana yang begitu kental. Oleh karena itu, dia membutuhkan platform pelatihan untuk menyaring Ki Nirvana. Untungnya, ia memiliki Devouring Ancestral Symbol dan kecepatan penyerapan Ki Nirvana-nya tidak terlalu lambat. Kesengsaraan Nirwana kedua. Saat Lindong duduk di platform pelatihan, matanya dipenuhi dengan semangat. Setelah setengah bulan pelatihan di lautan listrik dan dengan kulit naga hijau yang baru terbentuk, tubuh fisiknya jauh lebih unggul daripada tubuh para praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirwana kedua. Karena itu, dia cukup percaya diri dalam melewati kesengsaraan nirwana. Saat Lindong menutup matanya dan bersiap memasuki kondisi mental pelatihan, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan api kecil sekarang. Tempat ini adalah medan perang yang berbau darah. Banyak sosok yang berbau darah terbang bolak-balik di medan perang ini. Suara perkelahian dan pembunuhan bergema di medan perang sementara kehancuran menyelimuti area tersebut.
Sosok-sosok ini tidak memiliki emosi dan tubuh mereka kurus dan kering seperti mayat mumi. Mata mereka dipenuhi niat membunuh dan berwarna merah darah. Tempat ini seperti neraka. Suara-suara yang dalam dan pelan terdengar melalui medan perang yang hancur. Lebih dari 10 sosok meledak setelah terkena bayangan tongkat. Kemudian, aura kebrutalan yang sangat mengerikan menyapu medan perang seperti binatang iblis kuno. Saat aura kebrutalan melanda tempat itu, sesosok tubuh berotot seperti raksasa berjalan keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah dengan langkah kaki yang berat sambil menyeret batang logam besar berwarna hitam di sisinya. Pada saat ini, wajah yang tampak kusam dari sosok itu menjadi seperti Asura, yang dipenuhi dengan kedengkian dan kekejaman. Saat menghadapi kedengkian seperti itu, bahkan mayat mumi yang bermata darah dan tidak punya pikiran di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Mereka membiarkan sosok itu, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, berjalan melewatinya perlahan hingga akhir medan perang ini. Kejahatan semacam itu bahkan tidak bisa dihentikan di tempat yang penuh kehancuran dan berbau darah ini. Sementara Lindong menyegel dirinya di dalam tempat suci di Istana Naga Hijau untuk berkultivasi, seperti yang diharapkan, medan perang kuno yang tak ada habisnya jatuh ke dalam periode pertempuran dan kekacauan ekstrim. Berbagai harta karun secara bertahap digali dan harta karun jiwa yang berharga, pil, dan bahkan seni bela diri mulai beredar. Di dalam medan perang kuno, permintaan barang-barang ini melebihi pasokan. Oleh karena itu, mereka pasti menarik banyak tatapan yang mengingini. Dengan demikian, perebutan barang-barang tersebut sulit dihindari. Berbagai kerajaan juga menginvestasikan banyak upaya karena munculnya harta karun ini. Aliansi yang rapuh antara kelompok-kelompok yang berbeda praktis tidak ada gunanya di bawah daya tarik harta karun tersebut. Semua orang ingin mendapatkan harta karun karena setiap orang yang mampu mencapai medan perang kuno, bukanlah individu biasa. Demikian pula, ambisi mereka tidak dapat dibandingkan dengan rakyat biasa manapun. Setiap orang ingin membedakan dirinya dalam perang 100 kerajaan, dengan harapan dapat menarik perhatian sekte-sekte super, membiarkan dirinya menjadi serupa dengan ikan mas yang melompati gerbang naga dan mengubah hidup seseorang sepenuhnya. Jelas bahwa harta karun yang berasal dari gudang harta karun ini, merupakan jalan pintas yang cukup baik untuk menjadi lebih kuat, dan banyak yang tidak berencana untuk menyerah pada jalan pintas yang tampaknya mudah didapat tersebut. Jadi, perebutan harta karun ini tidak bisa dihindari. Saat berbagai kerajaan bersaing sengit untuk mendapatkan harta karun ini, seluruh medan perang kuno dipenuhi asap. Di tengah atmosfer yang sangat eksplosif ini, semakin banyak praktisi yang bermunculan dan memperlihatkan kehebatan mereka. Di antara mereka, tidak ada kekurangan praktisi terkenal dari kerajaan tingkat tinggi. Tentu saja, ada juga beberapa karakter yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Karakter-karakter ini sebagian besar terdiri dari tipe yang beruntung mendapatkan warisan harta karun, dan semuanya cukup kuat. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai kuda hitam yang berkilauan. Kekacauan dan pergulatan pada akhirnya akan menghasilkan eliminasi. Demikian pula, mereka juga akan membuat karakter luar biasa itu mengungkapkan kekuatan mereka. Medan perang kuno saat ini telah benar-benar mencapai klimaksnya. Setelah setengah tahun terdiam, setiap praktisi mulai menggunakan segala cara untuk menjadi orang yang menjadi fokus perhatian semua orang. Sementara seluruh medan perang kuno berubah menjadi sangat kacau dan meledak-ledak, sungai pil yang mempesona mengalir dengan tenang di dalam harta karun kuno, tanpa henti memancarkan ki nirwana yang menakjubkan. Kepompong cahaya bergaris hitam dan putih bergantian dikelilingi lingkaran cahaya hitam dan putih mengapung di sungai pil. Bahkan ki nirwana sedikit pun tidak ada dalam radius 100 meter dari lingkaran cahaya. Seolah-olah ki nirwana di sini sangat takut pada area tersebut. Dua adegan yang sangat berbeda muncul di dalam lingkaran cahaya. Yang satu penuh dengan kehidupan dan vitalitas, sementara yang lain diselimuti aura kematian yang kental, sedemikian rupa sehingga ruang itu sendiri pun menjadi kusam dan abu-abu. Hidup dan mati. Dua energi unik yang mengendalikan siklus langit dan bumi secara terus-menerus menghasilkan berbagai pemandangan yang menakjubkan. Di dalam kepompong cahaya tersebut secara alami terdapat tikus kecil yang sedang dalam proses menciptakan tubuh berdaging dan berdarah. Sejak ia menelan pil samsara, ia menghabiskan 3 bulan penuh di dalam kepompong ringan. Dalam 3 bulan ini,
selain kepompong ringan yang semakin membesar, tidak ada hal lain yang terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya karena ki kehidupan dan kematian yang masih ada di sekitar kepompong. Namun, ki hidup dan mati yang semakin kuat di sekitar kepompong ringan menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Secara keseluruhan, segalanya berjalan lancar bagi tikus kecil. Pada platform budidaya beberapa ratus kaki dari kepompong cahaya hitam dan putih, sesosok tubuh duduk diam seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Gelombang kekuatan melahap yang sangat besar terus menyebar dari tubuhnya. Menghadapi kekuatan melahap ini, ki nirvana yang kuat di sekitarnya tanpa henti mengalir ke tubuh Lindong. Lindong telah menghabiskan hampir setiap momen dalam 3 bulan terakhir dengan susah payah berkultivasi pada platform budidaya ini, dan terbukti bahwa kemajuannya cukup membuahkan hasil. Faktanya, Lindong telah berhasil melewati kesengsaraan nirvana kedua 2 bulan sebelumnya. Meskipun kesengsaraan nirvana kedua lebih ganas dan mengamuk daripada yang pertama, itu terasa lebih mudah bagi Lindong, yang telah menempa tubuhnya selama setengah bulan di lautan petir, dan mengambil langkah pertama dalam seni transformasi naga. Oleh karena itu, kesengsaraan nirvana kedua berjalan begitu lancar, sehingga bahkan Lindong sendiri pun tercengang. Jika berita tentang masalah ini diberitahukan kepada orang lain yang telah melewati kesengsaraan nirwana, mereka hanya akan mengalami depresi. Yang lain takut akan kesengsaraan nirwana dan hampir tidak bisa bertahan setelah berjuang sekuat tenaga. Namun, jika menyangkut Lindong, itu semudah makan. Tentu saja, Lindong tentu saja tidak punya waktu untuk mempertimbangkan perasaan orang lain. Kemudahannya dalam mengatasi kesengsaraan nirwana kedua disebabkan oleh rasa sakit yang tidak manusiawi yang dideritanya sebelumnya. Tubuhnya yang jauh lebih kuat daripada praktisi dengan tingkat kultivasi yang sama, tidak diperoleh dengan mudah oleh Lindong melalui semacam harta mistik. Apapun yang terjadi, selalu ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus berinvestasi pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Inilah jalur kultivasi. Ki nirwana bergejolak di atas platform kultivasi lama, sementara ekspresi Lindong tetap setenang jurang maut. Aura yang dikeluarkan tubuhnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Dia sekarang adalah seorang praktisi tahap 2 Yuan Nirvana yang benar-benar biru. Mengingat kekuatan pertarungannya, dia akan mampu bertarung secara seimbang melawan 3 praktisi tahap Yuan Nirvana. Dalam waktu 1 bulan yang singkat setelah berkultivasi dengan susah payah, Lindong berhasil selamat dari kesengsaraan nirwana yang kedua. Kecepatan ini sudah cukup mengesankan. Namun, Lindong tidak terlalu puas dengan hal itu. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti bahkan setelah dia melewati kesengsaraan nirwana kedua. Sebaliknya, ia menjadi semakin heboh karena tujuan awalnya adalah melewati kesengsaraan nirwana ketiga sebelum ia meninggalkan tempat ini. Lindong tidak sombong. Dia dengan jelas memahami level naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di dalam medan perang kuno. Fakta bahwa dia mengalami pertemuan yang cukup beruntung berarti bahwa orang lain kemungkinan besar akan bertemu dengan sesuatu yang bahkan lebih ajaib. Keberuntungan di dunia tidak akan pernah hanya menimpa dirinya saja. Kekuatan dari 2 tahap Yuan Nirvana memang bisa membuatnya mengabaikan sebagian besar praktisi. Namun, jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik di peringkat Nirvana, dia hampir tidak akan mampu menandinginya. Jadi, sebelum dimulainya perang 100 kerajaan, dia perlu meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Baginya, batas itu adalah menahan kesengsaraan nirwana ketiga. Di atas platform budidaya, napas Lindong sedikit meningkat saat lubang hitam menyebar di belakang tubuhnya. Segera, ki nirwana di sekitarnya sekali lagi melaju kencang menuju tubuhnya seperti hujan lebat. Sungai Pil mengalir di ruang abu-abu. Keheningan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun menyelimuti tempat itu dan hanya suara sesekali dari Sungai Pil membawa sedikit keaktifan di wilayah ini. Di tempat seperti ini, konsep waktu tidak bisa dirasakan. 1 bulan lagi berlalu secara diam-diam. Sementara api di medan perang kuno menyala terang, Sungai Pil tetap tenang dan damai. Di atas Sungai Pil yang bergelombang, api nirwana berwarna merah melonjak ke udara. Tiba-tiba, seluruh Sungai Pil bergetar hebat. Setelah itu, ki nirwana yang berlimpah mulai mengalir menuju platform budidaya dengan kecepatan yang mengejutkan. Di hadapan ki nirwana yang begitu banyak,
seberkas cahaya keemasan mengalir pada sosok di dalamnya. Duduk di sana seperti biksu emas, undulasi Yuan Power yang sangat tidak stabil terus-menerus keluar dari tubuh sosok itu. Warna emas murni yang muncul di kulit Lindong sedikit diwarnai dengan warna merah tua yang aneh, sementara udara di sekitarnya menjadi lebih kering. Gelombang yang tidak stabil ini adalah tanda bahwa kesengsaraan nirwana akan datang. Kesengsaraan nirwana ketiga Lindong akhirnya tiba setelah 3 bulan berikutnya. Bagaikan logam yang menjadi magnet, Ki Nirwana di dalam Sungai Pil tertarik dan menjadi sangat mengamuk. Dengan platform budidaya sebagai pusatnya, Ki Nirwana secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi badai ketika gumpalan api Nirwana bergerak bolak-balik di dalamnya. Di tengah-tengah badai besar ini adalah sosok Lindong yang duduk diam. Saat ini dia memiliki ekspresi serius di wajahnya dan dia tidak lagi sesantai ketika dia menghadapi kesengsaraan Nirwana kedua. Kesengsaraan Nirwana masing-masing lebih mematikan dari sebelumnya dan kekuatannya akan berlipat ganda setiap saat. Dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya, Lindong mungkin bisa dengan mudah selamat dari kesengsaraan Nirvana kedua. Namun, jika dihadapkan pada kesengsaraan Nirwana ketiga, bahkan dia tidak akan menganggapnya sesederhana sebelumnya. Mengom. Ketika gelombang dari tubuh Lindong semakin mengamuk, raungan naga rendah tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Lampu hijau meluas keluar, mengembun menjadi lapisan lampu hijau di kulitnya. Ini adalah kulit naga hijau, menakjubkan yang hanya bisa muncul setelah mengolah seni transformasi naga hijau. Terbukti, untuk menghadapi kesengsaraan Nirwana ketiga, Lindong telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Sekarang, dia ingin mengetahui betapa mengerikannya kesengsaraan Nirwana ketiga yang ditakuti oleh banyak praktisi. Badai merah itu berputar dengan kecepatan yang mengerikan di atas Sungai Pil yang tak terbatas. Gelombang energi gila yang dilepaskannya sudah cukup untuk membuat praktisi tahap 3 Yuan Nirvana berdebar ketakutan. Sosok Lindong sedang duduk diam di tengah badai itu. Ekspresi wajahnya sangat serius, namun sedikit mengandung sedikit kegugupan juga. Yang jelas, bahkan dia sendiri pun tidak berani terlalu gegabah saat menghadapi kesengsaraan Nirwana ketiga. Di dunia ini, ada banyak jenius berbakat yang meninggal selama kesengsaraan Nirwana ini. Selama bertahun-tahun, Lindong harus berjuang mati-matian demi meraih kesuksesan yang ia nikmati saat ini. Oleh karena itu, sebelum dia menjadi yang terbaik di alam semesta, dia tidak ingin bergabung dengan barisan para jenius yang jatuh dan menyedihkan itu. Badai itu berputar-putar di sekitar platform pelatihan. Tiba-tiba, banyak garis-garis api nirvana merah menyala dan meledak ke arah Lindong yang sedang duduk. Awalnya, kesengsaraan nirwana adalah sejenis kesengsaraan yang terjadi di dalam tubuh seorang praktisi. Namun, seiring bertambahnya jumlah kesengsaraan nirwana yang dialami seseorang, kesulitan kesengsaraan nirwana juga akan meningkat. Ambil contoh kesengsaraan nirwana ketiga ini, kesengsaraan nirwana tidak hanya akan menyerang dari dalam tubuh seseorang, tetapi juga akan mengaktifkan Ki Nirwana antara langit dan bumi dan melakukan serangan dari luar. Pada saat itu, serangan internal dan serangan eksternal akan terjadi bersamaan, dan membuat seseorang benar-benar lengah. Saat ini, Lindong terletak di tengah Sungai Pil. Ki Nirwana yang ada di Sungai Pil sangat padat. Dengan demikian, jenis serangan dari kesengsaraan Nirwana akan jauh lebih kuat dan sulit untuk dihadapi. Garis-garis api nirwana merah melesat ke bawah seperti meteor yang jatuh dari langit. Akhirnya, disertai dengan gelombang energi yang ganas, mereka bertabrakan dengan kejam ke tubuh Lindong. Bang-bang! Ledakan teredam terdengar berulang kali di seluruh tubuh Lindong. Panas terik seperti itu menggerogoti tubuh Lindong dengan panik. Namun, pada saat ini, kulit naga hijau yang menutupi tubuh Lindong mulai menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa. Saat cahaya hijau samar menyebar, itu benar-benar mengisolasi spiral Nirvana Flames yang datang dari kulit Lindong. Di permukaan, sepertinya Lindong sedang dilalap api Nirvana yang mengamuk. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa cahaya hijau samar berkedip-kedip di kulit Lindong. Terlebih lagi, meskipun cahaya hijaunya mungkin tampak lemah, sebenarnya itulah yang mencegah api Nirvana menembus kulit Lindong. Tentu saja, Lindong tahu segalanya tentang serangan eksternal. Oleh karena itu, ketika dia melihat api nirvana yang menyerang dihentikan sepenuhnya oleh kulit naga hijau, dia diam-diam menghela nafas lega. Namun,
Tak lama kemudian, dia menjadi cemas lagi. Itu karena dia tahu bahwa meskipun serangan dari luar mungkin merepotkan, dia tahu bahwa dia bisa mengatasinya. Namun, masalah yang paling sulit adalah serangan yang datang dari dalam tubuhnya. Perhatian Lindong terfokus pada pemindaian bagian dalam tubuhnya. Yuan power-nya mengalir dengan cepat melalui tulang dan anggota tubuhnya, bersiap untuk membantu bagian manapun dari tubuhnya yang selalu bermasalah. Penantian Lindong tidak berlangsung lama sebelum dia melihat gumpalan api berwarna hitam muncul secara misterius. Api setan nirwana. Ketika Lindong melihat gumpalan api berwarna hitam ini, jantungnya berkontraksi dengan kuat. Hal ini adalah masalah paling menyusahkan dari kesengsaraan nirwana ketiga. Begitu kekuatan leleh yang mengerikan menjamur di dalam tubuh, semua organ dalam akan meleleh dalam sekejap tanpa bekas. Sebelumnya, Lindong pernah melihat api semacam ini di Nirvana Burning Sky Array dan dia bahkan berhasil meredam apinya. Setelah itu, Lindong bisa menggunakan api dan menempatkan Lin Langtian dalam situasi hidup atau mati yang tidak diketahui. Karena itu, dia tahu segalanya tentang kekuatan penghancur api. Akhirnya tiba. Lindong bergumam pelan di dalam hatinya. Segera setelah itu, tanpa mengatakan apapun yang tidak perlu, dia memfokuskan pikirannya dan menyalurkan kekuatan Yuannya, yang benar-benar menelan gumpalan api berwarna hitam itu. Seolah-olah merasakan tindakan Lindong, gumpalan Nirvana Demon Flame itu mulai beraksi juga. Dengan goyangan tubuhnya, kekuatan lelehnya yang mengerikan mulai meluas keluar dengan cepat. Segera, kekuatan Yuan yang menelannya meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Hal yang merepotkan. Setelah melihat ini, meskipun Lindong sudah mempersiapkan mentalnya, dia tetap mengutuknya. Dia kemudian dengan cepat menyalurkan Yuan Power dalam jumlah yang lebih besar dan mengepung api iblis nirwana. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan kekuatan leleh dari api iblis nirvana meluas ke organ dalam yang rentan namun penting di tubuhnya. Satu-satunya cara untuk menahan sesuatu seperti api iblis nirwana adalah dengan memanfaatkan kekuatan Yuan Power dan memadamkan apinya dengan kekerasan. Namun, metode ini membutuhkan Yuan Power yang sangat menguras tenaga. Ketika seseorang yang memiliki dasar yang lemah mencoba untuk bertahan dari kesengsaraan nirwana ini, karena kekurangan kekuatan Yuan mereka, api iblis nirwana akan menghancurkan tubuh mereka dan pada akhirnya mengorbankan nyawa mereka. Fondasi Yuan Power Lindong cukup kuat. Oleh karena itu, dia tidak akan terlalu stres jika menggunakan cara ini dalam waktu yang cukup lama. Namun, dia dengan jelas memahami bahwa tidak hanya ada satu gumpalan api iblis nirwana yang muncul di kesengsaraan nirwana ketiga. Jika tidak akan banyak praktisi yang terjatuh pada tahap ini. Gumpalan Nirvana Demon Flame yang lemah itu ditelan oleh Yuan Power yang kuat. Tidak peduli berapa banyak kekuatan peleburan yang dilepaskannya, ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan Yuan. Sebaliknya, karena ia terus-menerus melepaskan kekuatan lelehnya, ia mulai meleleh secara bertahap hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat gumpalan Nirvana Demon Flame menghilang, dada Lindong langsung menegang. Dia tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya adalah sorotan utama. Penantian Lindong yang sangat dinanti-nantikan berlangsung sekitar setengah menit sebelum aktivitas terdeteksi di dalam tubuhnya. Bintik-bintik cahaya berwarna hitam memanjang secara misterius di tubuhnya. Akhirnya, bagaikan langit luas yang dipenuhi bintang, bintik-bintik cahaya hitam ini menjelma menjadi api hitam yang melayang. Setelah menyaksikan jumlah sebanyak itu, Lindong dengan kuat menghirup udara dingin. Kemudian, Yuan Power yang melonjak keluar dari dantiannya dan menelan api iblis nirvana itu dengan kecepatan yang mengerikan sebelum mereka bisa melepaskan kekuatan lelehnya. Pada saat api sedang dilalap oleh kekuatan Yuan, Lindong tahu bahwa pertarungan bolak-balik yang sangat sulit akan segera dimulai. Kekuatan peleburan yang mengerikan dilepaskan dalam jumlah yang mengintimidasi. 1/10 Yuan Power di tubuh Lindong meleleh dalam waktu beberapa menit. Pada saat ini, aspek teror dari api iblis nirwana terungkap secara bertahap. Menghadapi kelelahan Yuan Power yang sangat besar, ekspresi wajah Lindong menjadi suram. Untungnya, dia tidak panik. Dia mengerti bahwa jika dia panik saat ini, itu akan menjadi akhir baginya. Sambil menjaga hatinya tetap tenang, Lindong secara sistematis mengeluarkan aliran Yuan Power dari dantiannya. Dia akan segera mengirimkan kekuatan Yuan ke bagian manapun dari tubuhnya yang tidak bisa menahan api lagi.
Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan api iblis nirwana ini melukai bagian dalam tubuhnya. Itu karena, itu akan menjadi pukulan yang fatal. Penampilan Lindong cukup bagus. Namun, jumlah api iblis nirwana yang muncul kali ini cukup besar, sehingga sangat sulit untuk ditangani. Kelelahan tak berdaya semacam itu membuat alis Lindong tanpa sadar bertaut. Tentu saja, Nirvana Demon Flames tidak peduli dengan emosi Lindong. Mereka terus membakar dengan ganas dan memancarkan kekuatan lelehnya yang meneror. Tampaknya mereka telah bersumpah untuk tidak menyerah sampai Lindong benar-benar meleleh. Dalam pertarungan buntu seperti ini, Yuan Power Lindong mencair dengan cepat. Setelah sekitar 10 menit, sekitar setengah dari Yuan Power di tubuhnya telah habis. Namun, api Nirvana Demoni ini tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, mereka malah terbakar dengan semangat yang semakin meningkat. Setelah melihat ini, Lindong menghela nafas dalam-dalam. Dengan sentakan pikirannya, energi mental yang tak terbatas tiba-tiba menyembur keluar dari istana Yuan miliknya, yang akhirnya menggantikan kekuatan Yuan miliknya. Ketika energi mentalnya menggantikan kekuatan Yuan dalam menjebak api iblis nirwana, pikiran Lindong tersentak lagi dan gelombang kekuatan melahap pun terpancar. Pada saat ini, Ki Nirvana dari langit dan bumi di sekitarnya melonjak dengan cepat ke tubuh Lindong, mengisi kembali kekuatan Yuan yang telah habis. Lindong berbeda dari praktisi Nirvana lainnya. Ia tidak hanya memiliki pencapaian luar biasa dalam penguasaan kekuatan Yuan, ia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam penguasaan energi mentalnya. Dia mahir dalam kedua jenis energi. Jika dia menggunakannya secara bersamaan, dia bisa terlibat dalam pertarungan pengawasan dengan api iblis Nirvana ini. Ini adalah salah satu keuntungan yang dimiliki Lindong. Peralihan ke arah yang lebih baik sepertinya sedang terjadi saat ini. Menghadapi pertarungan pengawasan dengan dua jenis energi, bahkan api iblis Nirvana pun harus menderita. Beberapa gumpalan api iblis Nirwana yang lebih lemah secara bertahap sudah menunjukkan tanda-tanda menghilang di bawah perlawanan tersebut. Namun, meski situasinya tampak berubah menjadi lebih baik, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur. Selama api iblis nirwana ini belum padam sepenuhnya, mereka masih bisa memancarkan energi mengerikan dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk kelalaian. Di bawah pertahanan Lindong yang tak tertembus, api iblis nirvana perlahan-lahan menjadi tak berdaya. Gumpalan demi gumpalan, api iblis nirwana yang berbahaya mulai menghilang satu demi satu. Ketika Lindong melihat ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat api iblis nirwana menghilang, dia merasakan sedikit penyesalan. Api iblis nirwana ini memiliki kekuatan membunuh yang kuat. Bahkan seorang praktisi tingkat nirwana 3 Yuan akan terluka parah jika tubuhnya disusupi oleh api ini. Oleh karena itu, jika dia bisa menaklukkan mereka, itu akan menjadi kartu truf yang kuat di tangannya. Taklukkan mereka. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil memusatkan perhatiannya pada api berwarna hitam yang misterius dan jahat itu.